Ya, lagi-lagi seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Klaten meninggal dunia. Dan hingga saat ini sudah ada 2 petugas KPPS daerah setempat yang meninggal dunia saat bertugas. Suasana duka pemirsa juga menyelimuti rumah Joko Basuki yang berusia 55 tahun, seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pemilu 2024 di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu. Joko Basuki meninggal dunia saat menjalankan tugas di TPS 11 desa setempat. Sebelum meninggal, korban ini memang sempat mengeluhkan sakit di bagian kepala. Hingga saat ini total sudah ada 2 petugas KPPS di wilayah Klaten yang meninggal dunia saat bertugas. Sebelumnya sudah ada Dewi Indrayani yang berusia 43 tahun, petugas KPPS TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Komisioner KPU pun juga kemudian sempat menjelaskan ada 2 petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas di wilayah Klaten dan keduanya mengeluhkan sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Ya, untuk mengetahui bagaimana kronologis dan seputar peristiwa meninggalnya 2 petugas KPPS di wilayah Klaten, kami akan berbincang dengan M. Ansori. Ini adalah Komisioner KPU Klaten. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ansori. Assalamualaikum Pak Ansori. Selamat pagi, teman-teman sekalian dimanapun berada. Baik, Pak Ansori, bagaimana kronologi dari meninggalnya 2 petugas KPPS di wilayah Klaten ini, Pak? Sebelumnya kami kembali mengucapkan secara pribadi juga KPU turut berduka cita atas meninggalnya para pejuang demokrasi kami. Jadi kami sampaikan di Klaten sampai saat ini ada 2 dan semoga hanya 2 dari petugas kami di KPPS yang meninggal dalam keadaan menjalankan tugas. Yang pertama ada atas nama Mbak Dewi Indrayani Kusnadi. Almarhumah ini bertugas di TPS 04 Desa Karangturi Gantiwarno. Yang bertugas memang secara administrasi dan persyaratan itu baik oleh dokter, terus screening kesehatan itu memenuhi persyaratan semua. Tapi dalam perjalanannya memang yang bersangkutan almarhum ini sempat mengalami ranap kurang lebih hamil itu sempat ranap 3 hari di salah satu rumah sakit di Klaten. Baru kemudian setelah 3 hari itu pulang dari rumah sakit itu langsung ditemui oleh PPS tempat mempertanyakan kesiapannya dan bahkan karena jarak waktu mungkin Mbak Dewi masih perlu pemulihan dan sebagainya, itu sempat dimintakan kesiapannya dan Mbak Dewi saat itu memang menyatakan siap dan bahkan untuk tempat jika perlu dilakukan pergantian TPS 4 juga sudah mempersiapkan calon gitu. Tapi dia menyatakan siap dan mampu. Memang ketika pulang dari rumah sakit, Mbak Dewi sudah secara fisik kesaksian keluarga dan PPS itu memang sudah terlihat baikan, sangat baik. Bahkan setelah itu juga sudah menjalankan aktivitas karena beliau juga ngajar di salah satu sekolah PAUD atau TK di wilayah tempat. Pak Ansori, dalam perekrutan KPPS mungkin juga bisa digambarkan pada kami, meskipun setiap personel atau petugas KPPS menyatakan kesiapan, kemampuan begitu, untuk screening kesehatan itu sebenarnya prosedurnya bagaimana pada saat itu? Jadi kalau sebagai syarat awal itu yang bersangkutan atau calon KPPS itu wajib melakukan cek kesehatan di rumah sakit atau puskesmas terdekatnya.
Dan nanti akan muncul hasil riwayat kesehatan, terus kemudian keadaan saat itu nggih. Misalnya ada nggak saat itu masih ada kemungkinan penyakit berat dan lain sebagainya. Terus setelah itu masih ada tahapan melalui screening kesehatan untuk mengecek istilahnya riwayat penyakit yang pernah dialami. Oke, Pak Dan Ansori. keduanya memang keduanya lolos ya. Ya, keduanya dinyatakan siap pada saat itu ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat dari track record medisnya begitu ya Pak ya, baik ini untuk almarhumah Dewi maupun almarhum Pak Joko ini keduanya memiliki komorbid tidak sih Pak, dan apa penyakit bawaan dari kedua anggota KPPS yang meninggal ini? Oke, kalau Mbak Dewi itu memang dulu pernah punya riwayat hipertensi sama diabetes kayaknya ya. Tapi mungkin pada saat dilakukan screening sama cek itu memang dalam keadaan fit dan memang dia sehari-harinya aktivitasnya lumayan tinggi, lumayan banyak ya. Selain jadi guru juga ngajar salah satu taman pendidikan Islam di wilayah kampungnya. Oke, Pak Ansori, tadi kita juga sama-sama berharap ya tidak ada lagi penambahan korban begitu ya dalam peristiwa ini. Tapi sampai sejauh ini apakah KPU dalam hal ini juga sudah mendapatkan laporan? Mungkin ada beberapa petugas KPPS yang mengeluhkan sakit setelah melaksanakan tugas kemarin, Pak. Kalau di Klaten memang ya alhamdulillah kita dapat fasilitasi dari pemerintah dan terutama dinas kesehatan berupa ambulan dan bidan desa maupun tenaga kesehatan. Memang ada beberapa yang pada saat bertugas mengalami atau mengeluhkan sakit. Dan sebagian besar dari petugas ini sudah langsung ditangani oleh tim medis setempat. Ada 1-2 yang mungkin memang sempat harus dirawat, dicek ke rumah sakit, tapi rawat jalan. Oke, yang dikeluhkan apa Pak? Sebagian besar dari mereka? Ya rata-rata semacam ini nggih, capek gitu kan. Kelelahan ya? Iya, semacam itulah nggih. Oke. Kalau untuk kedua anggota petugas KPPS yang meninggal dunia ini Pak, kan bisa kita nyatakan meninggal pada saat bertugas begitu ya. Adakah santunan yang kemudian diberikan kepada keluarga korban? Nanti ada santunan dari KPU. Kita menggunakan dasar surat pemberian 647. Ya. Jadi bagi dalam hal ini penyelenggara yang meninggal atau mungkin kecelakaan atau cacat baik permanen maupun yang lain sudah ada kriterianya, ada santunan yang akan diberikan kepada petugas yang alami kejadian tersebut. Baik. Di Kabupaten Klaten sedang melakukan proses administrasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Ansori atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Semoga sehat selalu Pak buat Bapak dan juga seluruh jajaran petugas yang saat ini mungkin masih bertugas juga. Betul. Terima kasih banyak Pak Ansori. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.